72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Jenderal Sudirman rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa Niaga TV, Uthman TV dimanapun Anda berada. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini, Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali bermajlis, tentunya dengan harapan kita bisa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, yang bisa membantu kita istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah hadirin, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kajian kita sore hari ini yang akan kita bahas adalah sebuah judul 1001 manfaat pernikahan. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah alaihi salatu wassalam telah memberikan anjuran, memberikan dorongan kepada umatnya untuk menyegerakan pernikahan. Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memerintahkan untuk menyegerakan pernikahan, ada maksud, ada tujuan. Demikian juga ada manfaat. Kenapa pernikahan itu harus disegerakan? Di antara maksud yang
beliau inginkan dari disegerakannya pernikahan adalah agar umat beliau tidak berkubang di dalam maksiat, agar umat beliau selamat dari berbagai macam bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang beliau inginkan, karena menunda pernikahan bagi orang-orang yang memang sudah selayaknya segera menikah itu akan mendatangkan begitu banyak keburukan, akan mendatangkan begitu banyak madarat bagi orang tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memanggil, hadis sudah kita bahas, beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil para pemuda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian para pemuda, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, mampu secara lahir dan batin tentunya, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, Nabi mengatakan falyatazawwaj. Di sini Nabi SAW perintahkan untuk segeralah menikah. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan para ulama telah memberikan pemaparan dan penjelasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyegerakan pernikahan. Apa sebenarnya manfaat dari disegerakannya pernikahan? Dan insyaallah inilah yang akan kita bahas di kesempatan sore hari ini. Tentunya karena begitu banyaknya manfaat dari menyegerakan pernikahan, kita tidak bisa mengkaji secara keseluruhan, namun insyaallah kita akan pelajari beberapa manfaat menyegerakan pernikahan. Kaum muslimin dan muslimah, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang harus kita fahami, bahwasanya pernikahan itu akan mendatangkan manfaat bagi kita berupa kita itu sedang taat sama Allah. Kita menikah, kita itu taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi melaksanakan pernikahan itu menjalankan sebagian syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita fahami. Demikian juga para pemuda yang belum menikah, hendaklah mengetahui dan menanamkan dalam diri ketika nanti mau melangkah ke jenjang pernikahan, ketahuilah dan fahamilah dengan sebenar-benarnya bahwasanya menikah itu adalah menjalankan ketaatan kepada Allah, bukan hanya sekedar memenuhi hasrat kebutuhannya sebagai manusia yang normal, bukan hanya sekedar mencari teman hidup, bukan hanya sekedar untuk melangsungkan keturunan. Lebih besar dari itu semuanya adalah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kadang-kadang hilang dari diri sebagian kaum muslimin ketika mau melaksanakan pernikahan. Niatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika ditanya, biasanya di majelis bimbingan di kantor urusan agama, biasanya beberapa hari sebelum pernikahan,
itu ada pertemuan gitu ya, bimbingan. Di situ suruh ngisi apa? Isai pertanyaan-pertanyaan di situ. Apa tujuan pernikahan seperti itu? Kebanyakan di antara pemuda-pemudi yang ditanya tentang masalah itu, jawabannya ya ingin membuat keluarga ataupun menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian ada juga yang ingin memenuhi hasrat kebutuhan biologisnya. Dan ya Masya Allah, banyak jawaban-jawaban yang lain yang seharusnya ada dalam benak setiap orang yang mau menikah adalah niatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam pernikahannya tersebut. Lihatlah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat yang ketiga. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha war ruba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat ini, fankihu ma taba lakum minan nisa, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi. Nikahlah dengan wanita-wanita yang menarik hatimu, yang kau suka terhadapnya. Mathna wa thulatha war ruba, 2, 3, 4. Kemudian baru disebutkan satu itu karena sebab. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kalian takut tidak dapat berlaku adil, maka menikahlah dengan seorang saja atau dengan budak-budak yang kamu miliki. Artinya kalau seandainya kamu khawatir kamu nggak bisa adil, memiliki istri 2, 3, dan 4, maka nikahlah cukup dengan satu wanita. Atau kalian tidak menikah tetapi bergaul dengan budak-budak yang kalian miliki, karena budak wanita itu adalah kepemilikan tanpa perlu diakad nikah pun tidak mengapa seorang laki-laki menggauli budak-budaknya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik di sini. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kalian takut tidak dapat berlaku adil. Dan para ulama menyebutkan dalam masalah adil antara istri yang satu dengan yang lainnya itu pada perkara-perkara yang nampak, seperti menginap, bagian menginap, seperti nafkah, seperti hal-hal lain yang memang suami itu berikan kepada istrinya. Satu istri dengan istri yang lain itu harus adil. Namun tentunya seperti apapun yang namanya rasa itu sulit untuk disetel sama. Sehingga kalau rasa ini tidak bisa seorang untuk, umpamanya seorang suami punya 2 istri, istri pertama 50%, istri kedua 50%, itu nggak bisa. Atau seandainya punya 3 istri atau punya 4 istri, 25%, 25%, nggak bisa. Tetapi yang dimaksudkan adil di dalam ayat yang memang Allah Ta'ala perintahkan untuk suami berlaku adil kepada istri-istrinya adalah dimaksudkan di sini dalam masalah nafkah lahiriah. Dalam masalah nafkah lahiriah. Seperti tadi pemenuhan kehidupan, biaya hidup, kemudian tempat tinggal, kemudian masalah seperti baju, bagian menginap di tempat istrinya, maka itu harus sama. Adapun yang namanya hati ya berat kalau harus sama, berat. Karena mungkin ketemu dengan istri pertama yang
sudah agak tua, kemudian cerewet. Istri yang kedua lebih mudah, lebih pengertian, nggak rewel, umpamanya seperti itu. Atau kebalikannya gitu ya, istri pertama Masya Allah nggak banyak nuntut, sabar, penyayang, lembut. Kemudian istri kedua cantik memang sih, tapi suka apa? Suka minta ini, minta itu, seperti itu ya. Tentunya yang namanya hati itu nggak bisa dibagi rasanya. Maka yang semacam itu tidak bisa apa? Tidak bisa di setel. Karena Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang orang yang paling dicintai, jawaban beliau apa? Nabi ketika ditanya tentang man ahabbun nas ilaik ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah wanita yang paling siapakah orang yang paling kau cintai? Maka Rasulullah SAW mengatakan salah satu istrinya, Aisyah. Nabi mengatakan seperti itu. Padahal istri Nabi banyak, tetapi Nabi SAW menyebutkan orang yang paling dicintai oleh beliau adalah Aisyah. Karena memang seperti itulah hati manusia itu ya, tidak bisa dibagi sama rata. Cintanya, kasih sayangnya, perhatiannya itu nggak bisa. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan dzalika adna alla ta'udu. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Yang dimaksudkan di sini yang seperti itu adalah lebih dekat kepada keadilan. Engkau akan bisa adil dengan seperti itu. Demikian juga ayat yang lain yang di dalamnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada para wali, orang tua, untuk apa? Menikahkan anak-anaknya. Demikian juga orang-orang yang merupakan budaknya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-32, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, dan kawinkanlah dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Kalau bahasa orang kita ya sekarang, nikahkanlah para jomblo-jomblo itu gitu. Nikahkanlah para jomblo-jomblo itu. Kemudian apa? Dan hamba-hamba sahaya kalian, yang laki-laki dan yang perempuan, nikahkanlah mereka. Ini tentunya menunjukkan bahwasanya Allah mensyariatkan pernikahan. Maka ketika seorang mau menikah, hendaklah hadirkan bahwasanya ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji bagi orang-orang yang menikah. Apa janjinya? Allah Ta'ala sebutkan, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka adalah orang-orang yang miskin, maka Allah Ta'ala akan berikan kemampuan dari karunia-Nya. Maka hilangkan sudah ketakutan-ketakutan, wahai para pemuda yang sekarang mungkin sudah selesai pendidikan, kemudian sedang mencari kerjaan, sudah ada keinginan untuk menikah, segerakan menikah. Hilangkan ketakutan-ketakutan tersebut. Allah Ta'ala sudah jamin, iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Kalau seandainya mereka itu orang-orang yang miskin, maka Allah akan berikan kecukupan dari karunia-Nya. Dan yang jamin itu Allah. Kalau seandainya sekarang umpamanya salah seorang pemuda yang hadir di kajian ini kemudian mendapatkan jaminan dari Pak D-nya yang kaya raya, umpamanya seperti itu, udah kamu nikah aja, masalah pekerjaan gampang besok gitu. Kalau kayak gitu mah langsung berangkat Ustadz. Lah sekarang yang jamin itu Allah, yang punya langit dan bumi. Yang di langit semuanya punya Allah, yang di bumi semuanya punya Allah, di muka bumi, di dalam perut bumi semuanya punya Allah. Kok takut gitu? Demikianlah kadang-kadang kita itu lebih yakin kepada janji yang nampak di hadapan kita.
Padahal yang berjanji itu bisa mati, yang berjanji itu bisa ingkar, yang berjanji itu bisa lemah dari memenuhi janjinya. Kalau di ayat ini Allah Ta'ala yang memberikan jaminan, iyakunu fuqara, jika mereka itu orang-orang yang masih sendiri itu miskin, yughnihimullah min fadli, Allah berikan kecukupan dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Kalau seandainya sekarang para pemuda itu mau ngobrol dengan yang sekarang dilihat sudah mapan rumah tangganya, insya Allah akan menyegerakan untuk menikah. Karena apa? Dulu ketika pas sebelum menikah itu Masya Allah nggak punya apa-apa, tetapi sekarang Masya Allah ketika ada istri datang rizki yang lainnya yang dulunya belum pernah terpikir sama sekali, ketika datang momongan 1, 2, Masya Allah bertambah lagi rizkinya, nggak pernah terhitung sebelumnya rizki seperti itu. Dan itu hanya akan bisa diyakini oleh orang yang sudah menjalani. Kalau yang masih sendiri ya, apa iya ya Ustadz ngomongnya kayak gitu, bohong apa enggak sih gitu. Yang bisa mengatakan benar itu ketika sudah apa? Menikah. Karena boleh dikatakan bahwasanya pernikahan itu kuncinya rizki. Kalau sudah bertemu seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam ikatan yang halal, maka setelah itu akan datanglah rizki. Seperti kunci yang ketemu dengan lubangnya, nanti akan terbuka jalan setelahnya gitu. Memang seperti itu. Allah Ta'ala telah jadikan rumusan yang seperti itu. Demikian juga para bapak, para ibu, hadirin hadirat, demikian juga para pemirsa dimanapun anda berada yang sudah punya anak laki-laki dewasa pengen menikah, sudah segerakan antar untuk lamar. Jangan sampai seperti sebagian orang tua yang mengatakan, mukaku mau ditaruh di mana, kamu itu belum bekerja. Subhanallah, orang tua mengatakan seperti itu. Ayah ini mau seperti apa di hadapan calon mertuamu, kamu itu kerjanya masih serabutan. Subhanallah, subhanallah. Apakah ada syarat dalam agama kita ketika mau menikah harus apa? Harus punya pekerjaan, harus punya gaji sekian dan lain sebagainya? Enggak ada. Menikah bismillah dengan niatan yang ikhlas karena Allah, menjaga kehormatan diri, menjaga kesucian diri, insya Allah Allah Ta'ala akan berikan apa? Rizki yang melimpah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah sudah menjaminnya, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih, jika mereka miskin Allah akan berikan kecukupan. Kurang mantap dengan janji Allah, berarti ada masalah dalam hati kita. Ada masalah tentang apa? Tentang keimanan kita kepada Al-Quran. Kita kurang kenal tentang siapa Allah sebenarnya, dan kita tidak yakin 100% tentang apa? Al-Quran, sehingga kita masih ada keraguan-raguan. Apa iya ya yang diomongkan Ustadz, apa iya ayat tersebut akan nyata dalam hidup saya jika saya menikah? Pasti akan seperti itu terus. Dan itulah tipuan dari apa? Dari syaitan. Sehingga sebagian yang pengen menikah ditakut-takuti, sebagian yang pengen menikah dibablaskan. Karena seperti itu kan, sebagian yang pengen menikah dengan syariat Islam ditakut-takuti, mundur seperti itu. Kemudian yang sebagiannya dibablaskan, dijerumuskan ke dalam dosa zina, sehingga menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar di zaman kita sekarang ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini manfaat dari pernikahan yang pertama, bahwasanya dengan menikah kita itu hakikatnya adalah sedang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan yang kedua. Manfaat dari pernikahan adalah menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
demikian juga sunnahnya para nabi dan rasul yang sebelumnya. Jadi menikah itu adalah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, ketika itu ada 3 orang sahabat radhiyallahu taala anhum. 3 orang sahabat datang kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mereka para sahabat ini tahu tentang seperti apa Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar rumah. Kenapa mereka datang kepada istri-istri Nabi? Karena mereka pengen tahu seperti apa sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Jadi para sahabat yang 3 orang ini ya sudah tahu tentang beliau sholatnya gimana, berjamaahnya gimana, jihadnya bagaimana, di luar rumah tahu. Karena ya yang namanya di luar rumah kan terekspos. Kenapa mereka datang kepada istri Nabi? Karena apa? Yang di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak nampak, sehingga mereka merasa perlu untuk tahu tentang gimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Datanglah mereka bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya, tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Maka ketika itu didapati bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya luar biasa, puasanya luar biasa, dan ibadah yang lainnya sangat hebat. Kemudian salah satunya mengatakan, adapun saya maka akan puasa terus, wala uftir, dan aku enggak akan berbuka, tiap hari puasa. Ketika dengar tentang puasanya Nabi, satunya mengatakan, aku akan puasa terus. Karena apa? Nabi yang sudah diampuni dosanya, berpuasanya itu banyak banget, lalu bagaimana saya? Akhirnya dia memutuskan, saya akan berpuasa terus. Kemudian satunya mengatakan, aku akan sholat malam sepanjang malam, tidak tidur. Kemudian satunya mengatakan, aku akan meninggalkan nikah. Aku akan meninggalkan nikah, karena dia menyangka bahwasannya istri itu akan menyibukkan dari peribadahan. Sehingga ketika itu 3 orang ini mengambil kesimpulan tadi. Satunya akan puasa terus, satunya sholat malam gak tidur, satunya lagi tidak menikah untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 orang ini pengen maksimal ibadahnya, ingin ngikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika mendengar tentang 3 orang ini, beliau mengatakan, antumul ladzi qultum kadza wa kadza, kalian inikah yang mengatakan seperti ini dan seperti itu? Jadi Nabi SAW bertanya kepada 3 orang tadi, kalian inikah orangnya yang mengatakan akan puasa terus, akan salat malam tanpa tidur, akan menjauhi wanita, enggak menikah, maksudnya seperti itu? Kemudian Nabi SAW beliau mengatakan, ama wallahi inni la akhsyakum billahi wa atqakum lahu. Demi Allah, kata Nabi SAW, demi Allah, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwasannya yang namanya takwa kepada Allah itu bukan dengan cara seperti kalian. Ini loh aku, gitu. Nabi mengatakan, ini loh aku ini yang paling takut kepada Allah, dan aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Kemudian beliau menjelaskan tentang bagaimana orang yang paling takwa kepada Allah.
walakinni asumu wa uftir. Aku ini ya puasa, di hari yang lain aku berbuka. Wa usalli wa arqud, dan aku sholat malam tapi juga sebagian malam aku masih tidur. Wa atazawwajun nisa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku juga menikah dengan wanita. Aku menikahi wanita. Jadi jalan ketakwaan itu yang ngikuti orang paling takwa gitu. Jalan pengen takut kepada Allah yang ngikuti orang yang paling takut kepada Allah, yaitu siapa? Ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menegaskan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, siapa yang gak suka terhadap ajaranku, maka bukan termasuk golonganku. Tentunya resikonya adalah berat, ancamannya dari Nabi SAW. Orang-orang yang tidak suka kepada ajaran Nabi diancam, dikeluarkan daripada golongannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tadi menikah. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang menikah, maka ingatlah di sana bahwasannya dalam rangkanya itu diantaranya dalam rangka mengikuti atau menghidupkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang mau menjalankan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan kesempatan menjadi pengikut setia Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dikeluarkan dari golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, yang ketiga, di antara manfaat pernikahan adalah seorang yang menikah lebih bisa menundukkan pandangan. Seorang yang telah menikah lebih bisa menundukkan pandangan. Tentunya menundukkan pandangan ini adalah taufik dari Allah. Dan setelah itu tentunya karena apa? Karena seorang kebutuhan biologisnya itu sudah terpenuhi dan ada sesuatu yang halal yang dia bisa lihat, yaitu apa? Pasangannya. Semuanya dari Allah, namun tentunya dengan sebab. Sebabnya adalah apa? Sebabnya kebutuhan dia secara biologis terpenuhi. Demikian juga ada sesuatu yang bisa dipandang dan itu halal, yaitu dari pasangannya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang tadi kita baca, Nabi SAW ketika memberikan dorongan, anjuran untuk menikah, kata Nabi SAW, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Kata Nabi SAW, yang namanya menikah itu adalah aghaddu lil basar, bisa menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan lebih bisa menjaga kehormatan atau menjaga kemaluannya. Jamaah sekalian, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak dipungkiri bahwasanya di antara yang dicari dari pernikahan itu adalah seorang mencari pemenuhan kebutuhan biologis. Kalau seandainya seorang menikah kok nggak ada harapan seperti itu, tentunya akan menjadi pasangan yang dingin bagi pasangannya. Kalau seandainya seorang menikah, pokoknya saya mau menikah ya pengen memberikan pelayanan kepada pasangan gitu aja, lahiriah, bukan kebutuhan biologis gitu umpamanya, pasti pasangan tersebut akan didapati menjadi pasangan yang dingin dan nggak nyaman bagi pasangannya seperti itu. Tidak dipungkiri bahwasanya pernikahan di antara tujuan seorang menikah adalah untuk apa? Mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologis. Dan jangan sampai seorang istri kemudian juga
di antara yang disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan apa? Pembahasan seorang suami mengajak istrinya untuk apa? Bersenang-senang. Seorang suami ngajak istrinya untuk apa? Bersenang-senang, untuk memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Maka para ulama sampai mengatakan dalam kondisi haid pun, dalam kondisi haid seorang istri harus memenuhi kebutuhan suaminya. Namun perlu diingat bahwasanya seorang istri di saat haid nggak boleh berjima. Namun dengan cara yang lain, yang penting suaminya itu bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologisnya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Yang namanya haid itu bukan penghalang seorang istri kemudian apa? Menolak ketika diajak oleh suaminya untuk apa? Memenuhi kebutuhan biologis dari suaminya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tentunya karena apa? Karena besarnya hak seorang suami dari istrinya, besarnya hak seorang suami dari istrinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah terpenuhi kebutuhan biologisnya, dia bisa melihat pasangannya enak dilihat gitu ya. Kalau seandainya istri ya suka berdandan, merias dirinya di hadapan suami, kalau seandainya seorang suami ya, suami tersebut adalah senang berpenampilan yang elegan di hadapan apa? Istrinya, tentunya yang semacam itu akan sangat istimewa sekali pengaruhnya terhadap pasangan. Seorang suami yang mungkin bekerja di luar rumah, dia dapati pemandangan dengan berbagai macam bentuk pemandangan gitu ya. Wanita yang berdandan, wanita yang memakai wangi-wangian, ketika pulang ke rumah ternyata ketemu dengan istrinya seperti apa, Pak? Istrinya seperti apa di rumah? Istrinya dandan apa enggak itu? Ya kecewa lah. Di luar rumah sudah seperti apa, sampai rumah ternyata istrinya kalau nggak dikatakan gendruwo ini rambutnya acak-acakan, bajunya sudah pada rusak, parfum nggak ada, parfumnya bawang goreng, itu kan repot banget. Seharian bersihkan rumah belum mandi, nyambut suaminya, subhanallah. Pantaslah suami betah di luar gitu kan, yang seperti ini. Demikian juga jangan disalahkan juga ketika seorang istri kemudian apa? Senangnya itu, bahagianya kalau pas diajak jalan-jalan gitu. Karena suaminya itu tampangnya elegan itu, bagus gitu, keren gitu ketika pas keluar. Makanya dia senang jalan sama suaminya keluar gitu. Di rumah, ya Allah, kaos dalam itu sudah 15 tahun belum ganti juga gitu. Kan repot kalau seperti itu. Parfum belinya pas lebaran, nggak ada hari-hari aroma parfum wangi dari tubuh suaminya itu nggak ada gitu kan, repot kalau seperti itu. Di zaman kita sekarang ini yang namanya parfum itu kan murah, mau milih wangi seperti apa tinggal bawa pasangannya, kamu senangnya dari saya seperti apa, kan suruh milih sendiri dia. Harganya berapa sih? Masya Allah, paling enggak tiap pekan kita beli parfum harusnya gitu. Tiap Jumat sampai ke Jumat lagi sudah habis, beli lagi. Jumat habis, beli lagi, seperti itu. Jangan sampai beli parfum itu ketika masih jomblo, ketika sudah menikah enggak pernah beli parfum. Repot seperti ini pasangannya. Apalagi kerjanya yang kerja berat, dari luar rumah rengah-rengoh, pulang masuk ke dalam rumah sampai penuh rumah dengan aroma tubuh dari suami tersebut, itu kan repot. Ya Allah, sudah rumahnya sempit ditambah lagi dengan apa? Aroma yang enggak sedap, itu kan sangat berat sekali gitu ya. Jadi masing-masing dari kita berusaha
memberikan yang terbaik bagi pasangan, sehingga apa? Sehingga pasangan kita itu lebih bisa menjaga pandangan. Pasangan kita lebih bisa menjaga pandangan karena apa? Kita sudah memberikan kebutuhannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan materi sampai di sini dulu. Nanti kalau seandainya masih ada waktu lagi setelah kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari pemirsa Niaga TV, jadi sampai yang ketiga, manfaat pernikahan yang ketiga. Sampai ketiga tadi ya, lebih menundukkan apa? Pandangan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Di antaranya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari hamba Allah. Ustadz mau tanya, saya baru usia 19 tahun. Wallahu a'lam, ini laki-laki atau perempuan? Saya pengen nikah. Saya pengen nikah muda, tetapi banyak hal yang ditakutkan seperti ekonomi dan lain-lain. Mohon pencerahannya Ustadz. Masya Allah, 19 tahun sudah pengen nikah, segerakan menikah. Saran saya seperti itu. Bismillah, dengan minta pertolongan kepada Allah, hadirkan niatan yang kuat bahwasanya pernikahan itu untuk apa? Menyelamatkan diri, menjaga kesucian diri. Insya Allah 19 tahun nggak ada halangan untuk menikah. Jangan sampai ditakut-takuti, 19 tahun terlalu muda, masa depanmu masih panjang. Subhanallah, masa depan yang seperti apa? Masa depan dalam pacaran, masa dalam hubungan yang tidak halal. Subhanallah, memang begitulah syaitan, begitu pandai, begitu pintar menggoda manusia, sehingga apa? Terjerumus ke dalam sesuatu yang mendatangkan murka Allah, nggak takut. Kemudian ketika mau melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, jadi takut. Ini kan Masya Allah, luar biasa. Begitu pandainya syaitan membalikkan sesuatu yang bakal mendatangkan ridho Allah jadi begitu suram, begitu gelap. Sesuatu yang mendatangkan murka Allah menjadi sesuatu yang begitu menggembirakan. Masya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya berdoa untuk si penanya, semoga diberikan kemudahan dalam masalah rizkinya. Nggak usah takut, karena Allah telah menjamin, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jika seandainya mereka itu miskin, Allah Ta'ala akan berikan kecukupan dari karunia-Nya. Demikian juga bagi yang lain yang sudah memiliki keinginan untuk menikah, semoga diberikan kemudahan dalam urusannya, diberkahi rizkinya, dan seterusnya. Ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari Fakhru di Sumatera Utara. Ustadz, bagaimana Ustadz jawaban dari istikharah? Apa jawaban dari salat istikharah yang dilakukan oleh seorang? Jawabannya adalah kemudahan kepada apa yang sudah diniatkannya tersebut. Kemudahan kepada apa yang sudah diniatkannya tersebut. Karena yang namanya istikharah itu sudah ada pilihan dalam hati, kemudian baru dia mengerjakan untuk memantapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dalam hal yang memang masih samar semuanya gitu, tidak. Tetapi sudah mau melangkah, ketika umpamanya seorang ikhwan sudah nazar, sudah ta'aruf, kemudian sudah sreg, barulah dia istikharah. Seperti itu untuk memantapkan ke langkah selanjutnya, yaitu melamar atau mengkhitbahnya. Apakah ada jawaban seperti umpamanya gambaran seperti orang-orang zaman kita sekarang ini, kalau istikharah kemudian nanti akan ada mimpi? Tidak ada dalilnya. Kalau jawaban dari istikharah itu harus ada mimpi, tidak ada dalilnya. Dan gimana kalau kita kurang menyukai keluarga wanita tersebut? Apakah tetap dijalani saja pernikahan tersebut? Maka
melihat kalau seandainya sesuatu yang tidak kita sukai itu kemungkinannya mungkin bisa kita rubah dengan keberadaan kita di sana, mungkin keluarganya jauh dari agama ataupun yang lain, kemudian kita bisa memberikan bisa mewarnai keluarga tersebut, maka lakukanlah pernikahan. Namun kalau seandainya memang kok susah banget gitu, ya sudah. Susah artinya sudah istikharah, kemudian ternyata kok tambah ruwet, tambah susah urusannya ketika dalam rangka untuk menuju pernikahan tersebut, maka di cancel saja, tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apakah berdosa bila seorang istri menolak ajakan suami untuk ikut arisan keluarga dengan alasan arisan keluarga tersebut untuk silaturahmi dengan sanak keluarganya? Alasannya bagus. Kalau seandainya arisan tersebut adalah untuk bertemu satu dengan yang lainnya, saling menyapa, bertegur sapa, ngobrol satu dengan yang lainnya, itu merupakan sesuatu yang amat baik. Itu merupakan sesuatu yang amat baik. Namun kenyataannya di dalamnya ada riya, ada ghibah. Mohon pencerahannya Ustadz. Riya mungkin dari sisi pamer harta satunya dengan harta yang lain, seperti itu kemewahan yang dimiliki. Maka itu tinggal tergantung kepada niatannya. Tetapi kalau seandainya suami ngajaknya memang benar-benar untuk silaturahmi, ya ikuti suami. Wallahu a'lam bishawab. Dengan kertas saja dengan kertas saja, silahkan. Ini masih banyak pertanyaan soalnya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, jika mas kawin diberikan sesudah setahun menikah karena ketidakmampuan dan setahun baru ia mampu, bagaimana, apa pernikahan kami sah? Ya sah, ya masalah. Karena di dalam penyebutan mahar di awal pernikahan itu kan, saya terima nikahnya fulanah bintu fulan, dengan mahar tersebut dibayar bisa tunai, bisa hutang, nggak ada masalah. Tetapi tentunya bagi seorang yang sudah menyebutkan mahar meskipun dibayar hutang, ya tentunya harus dia penuhi, dan ini tidak mengapa, bisa tunai atau bisa dihutang. Assalamualaikum Ustadz, dari hamba Allah di Tanjung Balai. Waalaikumsalam. Hamba Allah di Tanjung Balai, ana mau bertanya, apakah kita juga harus berbakti dan taat kepada suami meskipun suami sering mabuk-mabukan, judi dan melakukan kejahatan lainnya? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan wa jazakillahu khairan. Ketaatan kepada suami itu ada batasan-batasannya. Karena Nabi SAW menyebutkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, tidak ada ketaatan kepada suami dalam hal ini kalau itu merupakan maksiat kepada Allah, Sang Pencipta. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu adalah merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain disebutkan innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu pada perkara-perkara yang merupakan kebaikan saja. Ketaatan kepada suami pada perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik. Kalau seandainya suami mabuk-mabukan seperti yang tadi disebutkan, berjudi dan lainnya, lihat apakah masih ada sholatnya ataukah tidak. Maka kalau seandainya sudah dia meninggalkan sholat secara totalitas,
maka sudah kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang lalu, orang yang meninggalkan sholat sudah tidak berhak untuk menyentuh seorang muslimah sebagai apa? Suami istri. Karena apa? Dia telah batal keislamannya dengan meninggalkan sholat secara keseluruhan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya tanya, bacaan mandi wajib yang benar. Soalnya saya cari di Google, bacaannya berbeda-beda dan tata caranya juga berbeda. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Perhatikan terkait dengan apa yang ditanyakan, yang dimaksudkan bacaan mandi wajib itu maksudnya apa? Niatan ya, mungkin seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah, an-niyatu min a'malil qalb, yang namanya niat itu amalan hati. Wala yushtaratu at-talaffuz, dan tidak disyaratkan untuk melafadzkannya. Yang namanya niat itu amalan di dalam hati. Orang sudah, kalau orang Jawa nyebutnya kerenteg hati, hati itu tergerak mau ngapain gitu, itu sudah meniatkan sebenarnya. Maka apa-apa yang tadi disebutkan, yang disebutkan dari web tertentu, web yang lainnya lagi seperti itu tentang membaca niat, itu sebenarnya adalah tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niat itu penting sekali. Niat itu penting sekali karena semua amal ibadah kita bergantung kepada niatnya. Namun bersamaan dengan pentingnya niat ini, Nabi SAW tidak mengajarkan untuk nawaitu ini, nawaitu ini, nawaitu ini dan lain sebagainya, tidak. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Hal tersebut sudah dipahami, sudah maklum, diketahui oleh para sahabat bahwasanya yang namanya niat itu di dalam hati. Niat itu cuma di dalam hati, sudah cukup. Jadi niat di dalam hati ketika mau mandi junub, mandi wajib seperti itu ya. Niatan di dalam hati, niatannya untuk apa? Untuk menghilangkan hadas. Sudah di dalam hati. Terus bunyinya gimana? Dalam hati yang nggak berbunyi gitu. Di dalam hati sudah seorang niatkan karena Allah ingin menghilangkan hadas besar di dalam hatinya, sudah. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kajian kita sore hari ini. Tadi dari muslimah, jadi pakai kertas apa tidak? Karena kalau seandainya tidak, nanti kita bahas pada kesempatan yang akan datang biidznillah ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita tentang silsilah keluarga sakinah insyaallah masih berlanjut di kesempatan yang akan datang dan masih dalam pembahasan 1001 manfaat pernikahan, yang pada kesempatan sore hari ini kita telah membahas 3 di antara manfaat pernikahan. Yang pertama yaitu menjalankan syariat Allah, yang kedua menjalankan atau menghidupkan sunnah Nabi SAW, kemudian yang ketiga adalah menundukkan pandangan. Semoga apa yang kita kaji, yang kita bahas mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi
0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya.